Hello co-friends. Nah, jadi di sini kita memiliki tiga buah muatan gitu ya. Muatan Q1 yang mana Q1-nya itu memiliki muatan 1 mikrocoulomb. Di mana kita tahu bahwa 1 mikro itu adalah 10 pangkat minus 6. Jadi 1 mikrocoulomb itu adalah 1 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Kemudian ada muatan Q2 sebesar 2 mikrocoulomb atau 2 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Dan juga ada muatan Q3 sebesar minus 4 mikrocoulomb atau minus 4 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Nah, di sini panjang dari sisi-sisi segitiganya, di mana di sini kita tahu bahwa ketiga muatan itu berada pada titik sudut segitiga sama sisi, gitu ya. Di mana sisi segitiganya itu adalah 30 cm, kita simpulkan sebagai R. Nah, kita bisa nyatakan satuan sentimeter ini ke meter, yaitu dengan membagi 100 gitu ya, menjadi 0,3 meter. Kita tahu bahwa nilai dari konstanta Coulomb itu adalah K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, dan juga di sini di dalam soal ditanya berapa sih nilai gaya yang bekerja pada muatan Q1 gitu ya, gaya resultan di sini F1 gitu. Nah, untuk menjawabnya kita tahu bahwa gaya yang dirasakan oleh muatan Q1 itu diakibatkan oleh Q2 dan Q3, di mana di sini kita tinjau gaya yang diakibatkan oleh muatan Q2 yang dirasakan oleh muatan Q1 yang kita simpulkan sebagai F12 di sini. Nah, itu sama dengan K dikalikan Q1, Q2 dibagi dengan jarak antara kedua muatan. Jarak antara kedua muatan itu adalah sisi dari segitiga itu, yaitu R. Jadi F12 itu sama dengan K Q1 Q2 dibagi dengan R kuadrat. Nah, kita sudah memiliki nilai-nilai yang diperlukan di dalam soal, maka kita akan dapatkan nilai F12 itu adalah 0,2 Newton. Nah, di sini tanda dari gayanya itu positif, artinya nih kedua muatan itu akan saling tolak menolak gitu ya. Jadi muatan Q1 itu menjauhi dari muatan Q2, sehingga kalau menjauhi muatan Q2 artinya gayanya itu ke kiri gitu ya. Nah, kemudian di sini kita tinjau F13, gaya yang dirasakan oleh muatan pertama akibat muatan ketiga, yaitu K dikalikan Q1 dikalikan Q3 dibagi dengan jarak antara kedua muatan, yaitu sisi dari segitiga R gitu ya. Nah, di sini kita substitusikan nilai yang sudah kita dapatkan di dalam soal, dan hasilnya itu adalah minus 0,4 Newton. Nah, tanda minus itu artinya itu kedua muatan itu akan saling tarik-menarik. Artinya muatan Q1 itu menuju ke muatan Q3 gitu ya. Jadi F13-nya seperti pada gambar gitu. Nah, selanjutnya kita ingin mencari resultan gaya yang dirasakan oleh muatan Q1, yaitu F1, di mana kita bisa menggunakan persapaan resultannya. F1 itu sama dengan akar dari besar F1 2 kuadrat ditambah besar dari F1 3 kuadrat ditambah 2 besar dari F1 2 dikalikan besar dari F1 3 cos sudut yang diapit oleh kedua gaya di sini ya, kedua gaya yaitu F12 dan F13, yaitu sebesar 120 derajat gitu ya. Jadi tetanya itu sama dengan 120 derajat. Jadi kita substitusikan nilai yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Nah, ingat bahwa F13-nya itu kita ambil besarnya, sehingga tanda negatifnya itu kita nggak ikutkan gitu ya. Jadi kita dapatkan perumusan seperti ini. Dan setelah dihitung, hasilnya itu adalah akar dari 0,04 ditambah 0,16 dikurangi 0,08, yaitu sekitar 0,35 Newton gitu ya. Iya, sampai jumpa di soal berikutnya.